seandainya 45% suara itu golput atau coblos semua, yang itu cuma 55%, lalu dari sisa yang 5 ini hanya ada 40% yang menang misalnya, ya, itu kan berarti cuma sekitar 22%. Tetap sah, ya, karena yang itu adalah suara yang masuk, ya, yang untuk semua yang golput tidak dihitung. Jadi jangan kita bikin langkah bodoh, ya. Hak asasi itu perlu kita jaga. Hak asasi harus didasarkan kepada akidah Islam. Kita ini seorang muslim, punya pertanggungjawaban. Kenapa saya berdiri di sini? Saya cuma mengatakan bahwa saya ingin dan tidak heran saya ditanya oleh Allah, selesai, bahwa saya sudah menyampaikan, saya pimpinan Dewan Dakwah begini dan begitu. Perkara orang kayak itu soal masing-masing. Tapi kalau kami berdiam diri, kami ditanya, nanti tanggung jawab di hari kiamat. Ini masalah kepemimpinan. Ingat baik-baik bahwa dalam Islam ini sangat serius. Kita tahu bahwa ada 3 yang dalam hadis itu diminta disegerakan. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua, anak gadis setelah ada jodohnya, ya. Yang ada jomblo-jomblo nih boleh lah jodoh, silakan cepat. Yang ketiga, mayat segera dikuburkan. Tapi ketika Nabi sendiri wafat, per 3 hari kemudian Nabi dikebumikan, dimakamkan. Kenapa? Karena para sahabat bermusyawarah mencari siapa khalifah pengganti Rasulullah. Jadi ini masalah serius, masalah kepemimpinan. Maka itu ini kita perlu sampaikan. Yang kedua, kalau berkaitan dengan karena orang kecewa karena si Anu di-endorse oleh Mulyono, pertanyaannya siapa yang on dekat Mulyono? Ya. Ini serius. Pramono itu mensekap, ya, mensekap Mulyono selama 2 periode. Tidak mungkin orang diangkat jadi mensekap kalau bukan orang dekat, kan? Sekarang contohlah, ya, Teddy itu baru mayor, ya, diangkat oleh Prabowo jadi sekap. Kenapa? Karena dekat, dipercaya. Pak Prabowo angkat Teddy jadi sekap, ya, karena sangat dipercaya. Maka orang akan diangkat sekap kalau orang itu dipercaya dulu. Jangan Pak Harto, ada mensekap, ya. Kita tahu dulu masih ada Akbar Tanjung, ya kan, ikut dengan Pak Ginanjar, 14 menteri yang menolak ikut dalam kabinet reformasi. Tapi ada satu mensekap yang tidak ikut sama Pak Ginanjar, namanya Saadillah Mursid, ya. Dialah yang menemui Pak Harto sampai mundur, ya. Kenapa? Sangat dekat, sangat dipercaya. Jadi kalau kita bicara seorang dekat atau tidak dekat dengan Mulyono siapa, dibandingkan 01 ini Ridho, RK dan Susono. Kapan kenalnya dengan Mulyono? Kan baru-baru ini urusannya. Lah, kalau yang dari PDIP udah jelas dari dulu, ya. Mantan sekjen PDIP ditarik menjadi mensekap. Bahwa kemudian dia dicalonkan menjadi gubernur juga sebuah skenario, ya. Kalau sekarang seolah-olah ini bukan didukung oleh Mulyono, itu namanya political game. Jadi jangan sampai umat ini termakan oleh permainan politik. Yang penting adalah bahwa pertama cek siapa orangnya, punya track enggak. Tadi disebutkan oleh kawan-kawan bahwa kita mesti dulu, kenapa dulu kita misalnya ketika dulu kita pemilih si A, karena kita punya pintu untuk berdialog, iya kan? Nah sekarang kalau misalnya kita sekarang pilih dari 1, 2, 3, kira-kira pasangan mana yang kita bisa bicara Islam, kita bisa bicara nilai-nilai Islam, kita bisa pintu buat berdialog. Itu penting kita jelaskan sama umat.